Berlomba-lomba bela si Mumun untuk dapatkan dukungan dari Kadrun, endingnya malah buntung, ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masing-masing partai berlomba untuk menjadi partai pemenang tentu hal yang lumrah. Karena ketika menjadi parpol pemenang, akan ada banyak manfaat yang didapat. Seperti bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden sendiri, punya kekuatan yang perkasa di parlemen, peluang kadernya untuk diusung jadi menteri semakin besar, dan tentunya disegani kawan maupun lawan. Nah, untuk menjadi partai pemenang ini, syaratnya cuma satu toh, yakni memperoleh suara terbanyak. Untuk itulah partai berlomba-lomba menarik perhatian masyarakat agar mau mencoblos mereka. Segala cara pun dilakukan, seperti PAN menggandeng banyak artis, diantaranya Eko Patrio, Anang Hermansyah, Ramzi, Dini Cagor, Narji, dan Pasha Ungu. Sekarang sudah menjadi kader partai berlambang matahari itu. Pertanyaannya, apakah mereka berkompeten di bidang politik? Sama sekali tidak, Ferguson. Yang ada mereka adalah para pelawak terkenal di negeri ini yang pekerjaannya setiap hari mengocok perut pemirsa melalui layar kaca, serta penyanyi lagu melo, Benar Ku Mencintaimu Tapi Tak Begini. Namun lagi-lagi kembali ke bagaimana caranya mendapatkan suara terbanyak tadi. Walaupun habitat para artis itu sama sekali bukan di politik, tapi peluangnya untuk dipilih masyarakat sangatlah besar. Karena sebelumnya mereka kan sudah punya fans atau penggemar. Para pemuja selebritis Indonesia inilah yang kemudian diharapkan akan menjadi kantong suara bagi PAN. Begitupun dengan yang dilakukan oleh beberapa partai lain. Saat ini sudah berusaha memanfaatkan kasus yang dihadapi oleh pentolan korek sekaligus pentolan FPI, si Mumun. Bagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu, pada 27 April, mantan Sekum FPI itu ditangkap oleh DENSUS 88 anti TEROR di rumahnya di Tangerang Selatan. Ia disebut-sebut terlibat dalam menggerakkan orang lain melakukan aksi TERORISME. Selain itu juga bermufakat jahat untuk melakukan aksi TEROR dan berusaha menyembunyikan informasi tentang tindak pidana TERORISME di negeri ini. Di antaranya terduga TERORIS yang lekat dengan nama Mumun tersebut adalah Ahmad Aulia yang mengaku kalau dirinya beserta ratusan simpatisan FPI lainnya bersumpah setia kepada ISIS di Sulawesi Selatan pada 2015 lalu, yang mana saat proses sumpah itu berlangsung juga dihadiri oleh Mumun selaku perwakilan dari FPI Pusat. Dan ini tentu ada benang merahnya dengan pernyataan Habib Rizik yang juga mendukung ISIS dalam sebuah video yang ditayangkan oleh Mahfud MD pada 2020 lalu. Jadi bersyukur banget FPI sekarang sudah dibubarkan, karena kalau tidak bisa-bisa ormas intoleran itu jadi perpanjangan tangan ISIS di negeri ini. Belum lagi ditambah dengan ulah gubernur DKI yang memanfaatkan kelompok ini untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Potensi Jakarta untuk menjadi Aleppo kedua itu sangatlah ada jika dibiarkan. Akan tetapi beberapa oknum parpol menganggap latar belakang mereka ini gak penting sama sekali. Mau Indonesia rusak atau dikuasai oleh TERORIS, buat partai-partai itu urusan ke-25. Yang penting bisa meraup suara dulu. Terbukti kok, meskipun bukti kalau si Maman ini terlibat dalam aksi TERORIS sudah beredar di mana-mana, tetap saja ada parpol yang mau membelanya. Di antaranya adalah Partai Demokrat dan Gerindra. Partai Demokrat yang diwakili oleh Andi Arief mengatakan Mumun adalah kawan baiknya dan ia tidak yakin penyiram teh ke muka sosiolog Tamrin Tomagola itu terlibat dalam aksi TERORISME. Tapi tidak mengherankan juga sih Partai Demokrat membela pentolan FPI karena sudah menjadi rahasia umum kalau partai tersebut adalah salah satu sponsor aksi 212 yang dilakukan oleh FPI pada tahun 2017 lalu. Sementara Gerindra melalui kadernya yang mengaku jubir rakyat padahal sama sekali tidak pernah mewakili rakyat, Fadlizon mengatakan tudingan TERORIS kepada Mumun itu mengada-ngada. Saya mengenal baik Mumun dan saya tidak percaya dengan tuduhan TERORIS ini. Sungguh mengada-ngada dan kurang kerjaan, ujarnya melalui akun Twitter @Fadlizon 27 April. Hingga ia pun harus menerima akibatnya, yakni diskakmat Denny Siregar. Bung @Fadlizon, Anda juga dulu mengenal baik Ratna Sarumpait dan percaya dia digebukin orang, ujar pegiat medsos itu melalui akun Twitternya @DennySiregar7. Hahaha, betul juga sih, dulu Fadlizon kan mati-matian membela Ratna Sarumpait dengan mengatakan
mengatakan ada motif politik di balik babak belurnya muka mantan juru kampanye BPN Prabowo Sandi itu. Dan ujung-ujungnya kita tahu sendiri, Ratna seperti apa. Babak belur dihajar netizen karena telah menyebarkan hoax oplas. Begitupun dengan yang sekarang. Nantinya pengadilan yang akan membuktikan kalau si Mumun itu adalah TERORIS beneran, bukan mengada-ngada serta kurang kerjaan seperti yang telah Fadlizon katakan itu. Pertanyaannya, apakah dengan Partai Demokrat dan Gerindra membela Mumun ini akan bermanfaat untuk pemilu 2024 mendatang? Tidak sama sekali Ferguson, bahkan mungkin akan merugikan mereka. Pertama, Partai Demokrat. Partai ini memang sudah di ujung tanduk, nyaris jadi partai gurem, sehingga memang harus berjuang keras untuk bisa bangkit kembali. Tapi orang tidak memilihnya bukan karena tidak membela TERORIS. Warga Plus 62 meninggalkan partai itu penyebabnya hanya satu, yakni karena kadernya korupsi berjamaah dan secara besar-besaran pula. Pembelaan Andi Arief terhadap Mumun itu tentu tidak akan bisa menghilangkan ingatan dari rakusnya ex-kader Partai Demokrat yang katakan tidak padahal korupsi tersebut. Kedua, Partai Gerindra, pembelaan Fadlizon terhadap Mumun tersebut malah akan semakin membuat kadrun benci sama Prabowo karena akan memunculkan pemikiran bahwa Prabowo sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk mereka, Mumun DKK, padahal saat ini sedang duduk di pemerintahan. Hal inilah yang akan membuat Gerindra dicap main dua kaki oleh pasukan mantan pendukungnya tersebut. Padahal Prabowo satu-satunya kader Gerindra yang diharapkan oleh Fadlizon ke depannya untuk bisa jadi capres lagi yang didukung oleh Bani Kadrun. Jadi pertanyaannya, bagaimana mereka mau mendukung Prabowo kalau ketika mereka dapat masalah, Prabowo malah diam saja, cuma Fadlizon doang yang keluar-keluar. Mending Fadlizon saja yang didukung jadi capres kalau begitu. Belum lagi ditambah dengan orang-orang yang anti terhadap TERORISME. Tentu akan mikir 1000 kali untuk memilih dua partai ini. Inilah yang disebut dengan mubazir alias gak ada gunanya sama sekali parpol membela terduga TERORIS si Mumun tersebut. Aziz Yanwar ini membela atau mempermalukan si Mumun, ditulis oleh Erika Ebener di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tak bisa dipungkiri terlepas dari sudah diperiksa atau belum, atau sudah disidangkan atau belum, bahkan terlepas dari terbukti atau tidak, peristiwa penangkapan si Mumun sudah membuat perasaan rakyat Indonesia membuncah bahagia. Bagi rakyat Indonesia, pentolan utama Ormas Telarang FPI itu tidak ubahnya seperti sosok siluman yang menakutkan sekaligus membahayakan. Si Mumun dengan latar belakang sebagai pengacara dipandang sebagai sosok yang licin, licik, cerdik, pandai berbelit, tidak mudah tersentuh hukum dan tukang bohong. Si Mumun bahkan dipandang sebagai sosok yang lebih berbahaya dari Habib Rizik Syihab. Pasalnya selama ini Habib Rizik Syihab itu hanya berkuar-kuar saja di jalan. Pas ada kejadian, Habib Rizik Syihab mengeluarkan jurus andalan, yakni kabur. Tapi si Mumun, dia jarang berkoar karena waktu dan kesempatan dihabisi oleh Habib Rizik Syihab. Tapi si Mumun bergerak bergerilya, diam-diam membangun jembatan dan hubungan dengan pihak-pihak berduit yang membutuhkan keajaiban dunia. Si Mumun juga diam-diam membangun hubungan dengan kelompok garis keras hingga organisasi pengacau internasional. Dan yang terakhir, si Mumun secara diam-diam juga ternyata membangun hubungan dengan wanita muda. Seperti kata pepatah, yang bisa menjatuhkan seorang laki-laki itu ada 3, tahta, harta, dan wanita. Mungkin ketiga hal itu lebih tepat dikatakan sebagai tanda-tanda laki-laki sukses. Entahlah, yang pasti banyak dari para tokoh agama tersungkur gara-gara wanita. Dulu sebelum zaman semaju sekarang, saat informasi hanya disampaikan lewat kertas koran, mungkin kasus-kasus pengkhianatan dan penyelewengan dalam rumah tangga tokoh-tokoh ternama bisa disimpan dengan rapi dan aman. Contoh, Rahayu Effendi, ibunya Dede Yusuf digosipkan sebagai candiknya Soeharto. Hidup dia tenang saja karena selain kelaliman Soeharto pada siapapun yang berani mencubit kehidupan pribadinya, sistem informasi yang masih terbelakang tidak mampu membongkar pengkhianatannya. Tapi di zaman sekarang jangankan berkhianat, masuk ke penginapan, nonton video jorok di dalam ruang sidang saja bisa jadi bulan-bulanan netizen Plus 62. Apalagi jika perbuatan yang dianggap tidak senonoh itu dilakukan oleh seorang ulama, dijamin netizen Plus 62 akan menguliti mereka habis-habisan. Lihat saja Habib Rizik Syihab, karena kasus pengkhianatannya terbongkar, dia sampai memutuskan kabur ke Arab Saudi. Dan sekarang si Mumun, video dia yang masuk ke dalam penginapan berbintang dibongkar. Bahkan semua pesanan penginapan via Traveloka
ibarat disebar tanpa batas. Fatalnya, apapun pembelaan yang diberikan oleh Aziz Yanuar justru semakin membongkar air si Mumun. Aziz Yanuar membela si Mumun dengan mengatakan kalau Lily Sofia bukan wanita cantik tapi istri sah si Mumun yang dinikahinya pada tahun 2008. Tapi Aziz Yanuar tidak tahu apakah pernikahan itu sah atau nikah siri. Ini kan lucu. Masa ya sebuah pernikahan yang sudah berumur 13 tahun, Aziz Yanuar tidak tahu status pernikahan itu, mereka itu siri atau resmi. Itu ke satu. Keduanya, kalau Lily Sofia itu istri sah, lalu ngapain mereka masuk ke dalam penginapan dan bertingkah tak sewajarnya pasangan suami istri? Ketiga, kalau si Mumun sanggup menyumbang masjid di lingkungannya sebesar 100 juta rupiah untuk menaikkan kubah masjid, masa si Mumun tidak sanggup merumahi istri sirinya yang sudah dinikahinya selama 13 tahun? Logikanya di mana? Tan Aziz Yanuar yang mengkonfirmasi kebersamaan si Mumun dan Lily Sofia justru semakin mempermalukan si Mumun. Ulama kok menginap di penginapan sama perempuan yang bukan muhrimnya? Kalau saya jadi Aziz Yanuar, saya lebih memilih untuk tidak ikut berkomentar apapun karena yang namanya pengkhianatan dan penyelewengan itu adalah satu perbuatan yang tidak bisa dibela. Dan bukan lagi rahasia, yang namanya pacarannya orang dewasa itu pasti selalu dihubungkan dan tak jauh dari urusan sana, atau dalam istilah lain disebut berhubungan dengan yang bukan muhrimnya. Bukankah dalam ajaran agama Islam berhubungan dengan yang bukan muhrimnya yang dilakukan dua orang yang sudah menikah itu hukumnya dirajam atau dilempari batu hingga bertemu ajal? Itu sebabnya jika ada tokoh agama Islam melakukan hubungan dengan wanita yang bukan muhrimnya, netizen +62 dan umat Islam Indonesia bereaksi keras karena mereka itu sedianya menjadi manusia terdepan yang menghindari perbuatan itu. Aziz Yanuar seperti tidak paham atau pura-pura tidak paham kalau sesuatu yang dikategorikan dosa itu kecuali membunuh semuanya penuh dengan kenikmatan. Coba saja kalian cari dosa besar apa yang tidak mengandung kenikmatan. Hampir tidak ada. Membunuh pun bagi seorang psikopat adalah sebuah kenikmatan, apalagi melakukan itu. Sebenarnya gampang saja menangkis tudingan si Mumun berkhianat dengan Lily Sofia. Jadi apa yang diakukan Aziz Yanuar kalau Lily Sofia itu istri sah si Mumun? Cukup foto momen pernikahan mereka di tahun 2008 terus viralkan. Kegaduhan pasti redam seketika. Tapi kalau cuma omong doang, ya seperti biasa, it will be your words against their words. Secara ada perkara si Mumun yang ditangkap atas tuduhan terlibat aksi-aksi pengacauan masih bisa dihindari dengan tegar. Tapi kalau sudah dibongkar perkara pengkhianatan dan pernikahannya, apalagi dikuliti, lalu disayat tipis-tipis layaknya emak-emak menyayat daging ayam untuk dimasak jadi hidangan ayam sweet, mungkin kalau ada kesempatan, si Mumun akan memilih kabur ke Arab Saudi, seperti yang dicontohkan oleh Habib Rizik Syihab. Sampai hari ini, kebaikan si Mumun yang diketahui umum cuma menaikkan dan memviralkan sendal jepit, gak ada yang lain lagi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.